Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semua, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan materi mengenai peluang, kaidah pencacahan dengan subbab aturan penjumlahan. Di sini kakak akan menjelaskan beberapa contoh soal. Yang pertama, di dalam suatu laboratorium komputer terdapat 3 printer jenis LaserJet dan 7 jenis DexJet. Jika seorang praktikan diperbolehkan menggunakan 2 jenis printer tersebut, berapa cara praktikan tersebut menggunakan jenis printer? Dari soal ini adik-adik, terdapat 2 jenis printer. Yang pertama adalah jenis LaserJet, kedua adalah jenis DexJet. Di sini kita bisa selesaikan soalnya dengan menggunakan aturan penjumlahan. Ada 2 jenis printer, berarti P1 dan P2. P1 adalah banyak printer jenis yang pertama, ada 3 jenis LaserJet. P2 adalah banyak printer jenis yang kedua, DexJet, ada 7. Nah, di sini adik-adik tinggal jumlahkan saja, 3 tambah 7 ada 10 cara praktikan tersebut menggunakan jenis printer. Baik adik-adik, kita langsung masuk contoh yang kedua. Pak Irman, seorang guru di SMK Tritek Informatika. Pak Irman mempunyai 3 jenis alat transportasi dari rumah ke sekolah, yaitu 3 sepeda, 2 sepeda motor, dan 1 mobil. Berapa banyak cara Pak Irman berangkat dari rumah ke sekolah? Di sini adik-adik ada 3 alat transportasi. Berarti kita buat ada 3P, P1, P2, dan P3. P pertama adalah alat transportasi yang pertama. Ada berapa banyak? 3 sepeda. P2 alat transportasi yang kedua, 2 sepeda motor. Dan yang P3 adalah alat transportasi yang ketiga, 1 mobil. Artinya Pak Irman berangkat dari rumah ke sekolah ada 6 cara berangkat. Baik adik-adik semua, kita lanjutkan materinya. Masih dalam materi bab peluang, kaidah pencacahan dengan submateri, aturan perkalian, filling slot atau aturan pengisian tempat. Di sini kakak juga akan memberikan beberapa contoh soal. Yang pertama, dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka. Berapa banyak bilangan yang dapat disusun jika yang A, angka-angka tersebut boleh berulang, yang B, angka-angka tersebut tidak boleh berulang. Dari soal ini terdapat 5 angka yang akan kita susun menjadi 3 angka. Di sini ada syaratnya. Yang pertama syaratnya adalah boleh berulang dan yang B adalah tidak boleh berulang. Artinya adik-adik semua, kita kerjakan soal ini dengan aturan pengisian tempat. Syarat pertama, kita tentukan dulu banyak tempatnya. Banyak tempat diambil dari banyak yang ditanya. Apa yang ditanya adik-adik? 3 angka, berarti 3 kotak. Kemudian kita isilah kotak-kotak ini dari angka-angka yang akan kita masukkan. Terdapat 5 angka. Di kotak pertama, kelima angka ini boleh masuk. Berarti angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 bisa masuk ke kotak pertama. Berarti di sini 5 angka. Di kotak kedua, apakah angka 1 boleh lagi masuk? Boleh. Kenapa boleh? Karena syaratnya di sini adalah boleh berulang. Jadi seandainya adik-adik kalau kita masukkan angka 1 di kotak pertama, berarti angka 1 boleh lagi di kotak kedua. Angka 2 juga boleh, 3 juga boleh sampai angka 5. Artinya di kotak kedua juga 5. Kotak ketiga gimana, Kak? Tetap sama juga 5. Berarti di kotak pertama, kedua, dan ketiga, kelima-lima angka tersebut boleh masuk. Setelah itu tinggal adik-adik kalikan. 5 kali 5 kali 5 hasilnya adalah 125. Oke, kita lihat contoh yang kedua adik-adik. Di sini syaratnya berbeda. Syaratnya adalah angka-angka tersebut tidak boleh berulang. Langkah pertama adik-adik tetap kita buat adalah banyak kotak. Berapa kotak? 3. Karena apa? 3 angka yang diminta. Selanjutnya adik-adik, syaratnya tidak boleh berulang. Di kotak pertama kita letak angka 1. Di kotak kedua boleh lagi tidak angka 1? Ya benar, tidak boleh karena tidak boleh berulang. Jadi kotak pertama berapa kita taruh adik-adik?
Ada 5. Jadi kotak pertama angka 1, 2, 3, 4, dan 5 boleh masuk. Di kotak kedua tinggal berapa? Tinggal 4. Kenapa tinggal 4, Kak? Karena satu angka sudah masuk di kotak pertama. Di kotak ketiga tinggal berapa, Kak? Tinggal 3. Kenapa 3? Karena satu angka sudah masuk di kotak pertama, angka kedua sudah masuk di kotak kedua. Artinya di kotak ketiga hanya tinggal 3 angka yang bisa masuk. Setelah itu adik-adik tinggal kalikan. 5 dikali 4 dikali 3 hasilnya adalah 60. Seperti ini adik-adik. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini contoh soal kedua kakak buat dalam bentuk soal cerita. Biasanya adik-adik dalam soal cerita agak sedikit sulit memahami. Baik, kita baca soalnya sama-sama. Terdapat 10 siswa yang mendaftar untuk menjadi perangkat OSIS. Berapa banyak cara pemilihan perangkat OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara? Artinya dari soal ini ada 10 yang akan mendaftar dan 3 yang akan dipilih. Di sini juga adik-adik kita kerjakan dalam bentuk aturan pengisian tempat. Tetap dia pakai aturan pengisian tempat. Berapa kotak adik-adik semua? Iya, ada 3. Ingat, kotak diambil dari banyak yang ditanya. Di sini berapa yang ditanya? Untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Artinya adik-adik, kotak pertama kita anggap untuk menjadi ketua. Kotak kedua untuk menjadi sekretaris. Kotak ketiga untuk menjadi bendahara. Sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya ke dalam kotak-kotak yang tersedia. Untuk yang menjadi ketua, ada berapa siswa yang mendaftar? 10. Apakah 10 siswa ini berhak menjadi ketua? Iya, benar. Semuanya berhak menjadi ketua, tapi bukan semua menjadi ketua. Jadi yang menjadi ketua OSIS hanya 1 orang. Yang menjadi sekretaris tinggal berapa? 10 atau 9? Iya, benar, tinggal 9. Kenapa 9, Kak? Karena 1 orang sudah menjadi ketua OSIS. Kan tidak mungkin dia ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi yang menjadi sekretaris bisa 9 orang. Bendahara berapa, Kak? Iya, tinggal 8. Jadi 1 orang sudah menjadi ketua, 1 orang sudah menjadi sekretaris. Artinya tinggal 8 orang lah yang berhak menjadi bendahara. Setelah itu tinggal adik-adik kalikan. 10 dikali 9 dikali 8 hasilnya adalah 720. Oke adik-adik semua, demikianlah materi kita, peluang mengenai kaidah pencacahan. Semoga adik-adik bisa memahaminya dan mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.